Jadi kita harus berdiam di Badar selama 2 hari. Nah, kala itu ada beberapa kafilah yang menganggap bahwasannya tugas mereka sudah selesai, dikarenakan kafilah akan selamat sampai di Makkah. Dan akhirnya 300 pasukan dari 1.300 tadi pulang kembali ke Makkah, dan tinggallah 1.000 di Badar. Mendengar berita ini, Rasulullah SAW kembali meneguhkan hati para sahabat. Lalu Rasulullah SAW mencoba bertanya pendapat-pendapat dari sahabatnya, dan muncullah perkataan-perkataan dari muhajirin yang berisikan bahwasannya mereka akan siap dan selalu bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, seakan-akan beliau ingin mendengar jawaban dari kaum Ansor, karena kala itu kaum Ansor lebih besar jumlahnya daripada muhajirin, ya sekitar 3:1 deh. Kemudian bangunlah seorang pemuka kaum Ansor dan bertanya, apakah engkau memaksudkan kami, wahai Rasulullah? Kami akan menjawab, kami akan siap mati bersamamu, wahai Rasulullah. Wah, keren. Jadi di pasukan tersebut yang jumlahnya cuma 313 orang sudah siap mati melindungi Rasulullah SAW. Perlu diketahui, 313 pasukan ini hanya memiliki 2 kuda saja, dan selebihnya pasukannya hanya memiliki pisau kecil sebagaimana orang-orang Arab membawa pisau tersebut ketika bepergian. Ya, kalau di Indonesia mungkin di Jawa namanya keris, kalau di Sulawesi namanya badi, kalau di Aceh namanya rencong. Ya, begitulah pisau-pisau kecil yang dipakai orang-orang musafir ketika ingin bepergian. Intinya mereka tidak siap berperang. Tapi Rasulullah SAW meneguhkan iman mereka bahwasannya perang ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, kaum kafir Quraisy sudah berada di titik lokasi dekat dengan peperangan, dan Rasulullah dan para sahabat untuk berjihad. Yang kedua, Rasulullah memilih opsi yang pertama karena jika Rasulullah dan para sahabatnya mengambil opsi yang kedua, maka orang kafir Quraisy yang berasal dari Makkah akan merasa sombong, dan kaum muslimin di mata orang-orang Arab sekitarnya akan merasa lemah dan tidak berguna. Oleh karena itu, ini saatnya untuk menunjukkan bahwasannya orang-orang Islam yang ada di Madinah merupakan kekuatan baru yang sangat diperhitungkan. Sebagai tambahan informasi bahwasannya unta yang dibawa oleh Abu Sufyan, kafilah dari Syam menuju Mekah, itu berjumlah 1.000 ekor. Kalau kita searching, hari ini harga 1 ekor unta berkisar dari 19 juta sampai 30 juta ya. Jadi kalau kita ambil jalan tengahnya 25 juta dikali 1.000 ekor unta, itu jumlahnya 25 miliar. Wow. Kemudian harta yang dibawa oleh 1.000 ekor unta tadi, menurut buku Ar-Rahiqil Maktum yang dikarang oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu berjumlah 50.000 dinar. 1 dinar hari ini kisaran 3,5 juta hingga 4,5 juta. Kalau kita ambil jalan tengahnya berarti 4 juta. 4 juta dikali 50.000 berjumlah 200 miliar. Berarti total semuanya sekitar 200 miliar ditambah 25 miliar, baru 225 miliar. Masih kalah banyak ya sama Abang Harvey Mois yang bisa ngambil 300 triliun. Andai udah dibagi-bagi deh, dia dapatnya 1 triliun, masih banyak kan 1 triliun daripada 225 miliar. Wow, keren. Kita lanjut cerita ya. Jusham. Akhirnya mereka bertemu dengan salah seorang pengembara, lalu bertanya, apa yang kau ketahui tentang pasukan dari Makkah? Sang pengembara pun bertanya, kalian dari mana? Kemudian Rasul menjawab, beritahu dulu apa yang kau ketahui, nanti akan kami sampaikan kami dari mana. Akhirnya mereka bernegosiasi jawaban dengan jawaban. Sang pengembara mengatakan, jumlah mereka seperti yang saya lihat sekitar 1.000 orang.
Kemudian Rasul bertanya, satu hari berapa unta yang mereka sembelih untuk dijadikan sebagai santapan? Kemudian sang pengembara menjawab sekitar 9 atau 10. Lalu Rasul menjawab, oh berarti jumlah mereka berkisar 900 hingga 1000. Kemudian sang pengembara tadi menagih janjinya, kalian dari mana? Lalu Rasul menjawab, nahnu minal ma, kami dari air. Lalu Rasulullah dan sahabatnya pergi menuju base camp mereka. Kemudian pengembara itu terbingung-bingung, minal ma, dari air, maksudnya apa? Nah, pengembara itu paham, ma di sini adalah salah sebuah daerah yang berada di Irak. Kemudian ketika Rasulullah sudah mengetahui strategi dan kekuatan jumlah mereka, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan tempat base camp yang dekat dengan Badar. Setibanya di tempat yang dekat dengan Badar, yang dijadikan sebagai base camp peperangan mereka, salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tempat ini ijtihadmu atau perintah dari Allah? Lalu Rasulullah menjawab, ini ijtihad saya. Kemudian sahabat tersebut yang sangat ahli dalam strategi perang mengatakan bahwasannya tempat ini tidak cocok dijadikan sebagai base camp. Lalu Rasulullah SAW bertanya, di mana? Nah, sahabat tersebut mengatakan bahwasannya kita harus berada di depan sumur Badar, dan kita jadikan sumur Badar tersebut di belakang kita sebagai tempat apabila kita membutuhkan air di kemudian hari. Sedangkan sumur yang paling dekat dengan kaum kafir Quraisy harus segera kita timbun agar mereka kekurangan air dan mereka tidak bisa meminum air dari sumur tersebut. Di sini kelihatan banget bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang otoriter. Meskipun Rasulullah juga ahli strategi dalam perang, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendengar masukan dari sahabat-sahabatnya. Inilah yang membuat Rasulullah sangat dicintai dan sangat disegani oleh lawan. Akhirnya, usulan tersebut dikabulkan oleh Rasulullah untuk menjadikan sumur Badar di belakang barisan kaum muslimin, dan sedangkan sumur yang paling dekat dengan kaum kafir Quraisy sudah mereka musnahkan. Akhirnya, suasana yang paling mendebar sebagaimana biasanya. Awal mula perang dimulai dengan duel, yaitu beberapa kesatria dari kaum kafir Quraisy melawan kesatria dari kaum muslimin. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh 3 orang Ansar untuk berduel dengan 3 kesatria Arab. Lalu kesatria Arab itu mengatakan, kami tidak level dengan orang Ansar, mereka hanya petani, kami ingin kesatria seperti kami. Akhirnya mengalahkan 3 orang kesatria orang Quraisy. 3 kesatria tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ubaidah ibn al-Haris. Nah, Hamzah dan Ali dengan mudah membunuh lawannya. Sedangkan Ubaidah bin Haris yang merupakan termasuk salah satu pasukan yang paling tua kala itu bersusah payah untuk melawan kesatria kafir Quraisy. Namun akhirnya Hamzah yang merupakan pamannya Nabi dan Ali yang merupakan sepupunya Nabi membantu Ubaidah untuk membunuh lawannya. Namun akhirnya di perjalanan pulang, Ubaidah bin Haris harus wa ta'ala mengirimkan 1000 pasukan malaikat berkuda untuk membantu kaum muslimin. Dan jadi 1000 tambah 313 melawan 1000. Nah, tapi 1000 bantuan dari Allah ini gak kelihatan. Sumpah gak kelihatan orang malaikat kok. Singkat cerita, kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy. Sebagiannya terbunuh dan sebagiannya lagi lari terbirit-birit. Bahkan para sahabat ada yang mengatakan, sebelum aku ayunkan pedangku ke leher kaum kafir Quraisy, maka leher tersebut sudah tertebas duluan. Nah, di sini baru Rasulullah mengatakan bahwasannya Allah membantu kita dengan 1000 malaikat yang berkuda siap dengan peralatan perang yang lengkap, yang sedang memberi pengarahan perang.
Akhirnya disingkat cerita, setelah peperangan usai, Mu'adz dan Mu'awiz melapor kepada Rasulullah SAW bahwasannya Abu Jahal telah kami bunuh, seraya memperlihatkan 2 pedang yang berdarah. Akhirnya Rasulullah SAW menetapkan bahwasannya 2 bocah ini yang telah membunuh Abu Jahal. Lihat nih teman-teman, sebegitu hebatnya Abu Jahal di Makkah, tapi yang bunuh 2 bocah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memuliakan seseorang dan bisa menghinakannya. Kali ini Abu Jahal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertempuran usai, banyak pemimpin Quraisy yang terbunuh seperti Abu Jahal, sementara sebagian lainnya ditangkap. Rasulullah SAW memerintahkan agar tawanan perang diperlakukan dengan baik, dan beberapa diantaranya ditebus dengan bayaran, sedangkan sebagian lainnya dibebaskan tanpa tebusan. Perang ini menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah Islam, mengukuhkan kedudukan umat muslim di Madinah, dan menandai awal dari kekuatan militer mereka dalam perjuangan menghadapi kaum Quraisy. Kemenangan di Badar juga memperkuat keyakinan umat Islam bahwa mereka berada di jalan yang benar, dan ini semakin memperburuk hubungan antara kaum muslim dan kaum Quraisy yang menentang ajaran Islam. Setelah perang ini, peran Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam semakin diperkuat, dan pertempuran Badar menjadi simbol penting dalam sejarah perjuangan Islam. See you!